Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulurku dan saudara Lun. Hari ini kita melakukan pemberian atau aplikasi kapur dolomit, dan ini adalah tindakan lanjutan dari tahapan yang sebelumnya. Nah, untuk proses aplikasi kapur dolomit yang kita kerjakan hari ini, kita mengikuti saran dari banyak rekan-rekan kita, di mana kapur dolomit itu sebaiknya diberikan secara pengocoran saja, dan ini yang sedang kita kerjakan, di mana pada tahapan sebelumnya pemberian kapur dolomitnya itu kita berikan dengan cara penaburan langsung pada pangkal batangnya dengan jumlah 1 sendok makan untuk setiap satu lubangnya. Namun dari perlakuan kemarin kita banyak mendapatkan beberapa pernyataan tentang sisi positif dari cara perlakuan yang seperti itu. Maka kemudian banyaklah yang merekomendasikan agar penggunaan kapur dolomit itu diberikan dengan cara pengocoran saja. Nah, lalu apa yang menjadi sisi positif dan negatif dari kedua cara pemberian kapur dolomit pada tanaman cabai yang setelah dipindah tanamkan? Sedulurku dan saudara Lun dimanapun berada, apapun kegiatannya, semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang semakin menjadi cuan. Menurut kami dari kedua cara perlakuan pemberian kapur dolomit itu tentunya memang ada dampak-dampak positif, ada pula efek negatif dari keduanya. Pertama sekali, untuk proses pemberian kapur dolomit yang ditaburkan langsung pada pangkal batang, dia akan memberikan efek di mana tanah-tanahnya menjadi sedikit lebih keras, dan itu memang sudah terbukti, sudah terlihat pada tanah-tanah yang kami taburkan langsung kapur dolomitnya. Kemudian untuk kelebihan cara penaburan kapur dolomit seperti yang kita kerjakan sebelumnya, tentunya pertama sekali jumlah yang kita berikan itu sudah pasti lebih banyak. Kemudian daya tahannya kapur dolomit di tanah itu sudah pasti juga lebih lama. Maka proses perbaikan tanah yang diakibatkan oleh pemberian kapur dolomit secara tabur akan berjalan dengan waktu yang lama. Nah, sementara seperti yang kita kerjakan hari ini, pengocoran kapur dolomit, dan yang kita kocorkan hari ini adalah 1,5 kg kapur dolomit untuk 1 tangki kocor. Ini kita berikan 1,5 kg lebih kurang untuk 1 tangki kocor, dan manfaat positifnya atau kelebihannya tentunya ini proses penyerapannya menjadi lebih cepat karena dia sudah dalam bentuk cair, sehingga proses resapan ke dalam tanah lebih cepat, dan lebih cepat pula untuk dolomit itu memperbaiki keadaan tanah kita. Adapun efek negatifnya atau kekurangannya tentunya pertama sekali adalah dari jumlah yang kita berikan ini lebih sedikit. Nah, bayangkan saja jika hari ini yang kami kocorkan itu adalah 1,5 kg untuk 1 tangki kocornya, maka untuk 1 kali aktivitas hari ini kami hanya menghabiskan kapur dolomit lebih kurang 20 kg saja. Sementara untuk proses tabur kemarin kami membutuhkan dolomit lebih kurang sekitar 65 kg. Kemudian begitu juga kekurangan daripada cara penggunaan kapur dolomit. Dengan cara pengocoran seperti ini, dia ini mungkin menurut kami tidak bertahan lama, sehingga proses pemberiannya harus dilakukan perulangan dengan durasi waktu yang lebih singkat. Sementara untuk resiko-resiko yang mungkin ditimbulkan oleh pemberian kapur dolomit seperti ini, resiko negatifnya belum banyak yang bisa menyimpulkan bahwa memang ada dampak negatif terhadap tanaman. Kenapa? Karena kapur dolomit itu adalah
salah satu unsur hara, kalsium dan magnesium secara organik yang ia diproduksikan dari bahan alam, yaitu kapur alam seperti kita sampaikan tadi. Maka tentunya tidak memiliki efek-efek yang dapat meracuni tanah, melainkan kehadiran kapur dolomit itu memberikan manfaat untuk memperbaiki sifat tanah kita, untuk menaikkan pH tanah kita. Sehingga ini akan menjadi sesuatu yang berkesinambungan dengan pertumbuhan tanaman cabai kita. Dimana kemarin setelah kita lakukan pindah tanam, itu sempat turun hujan secara berkelanjutan menyebabkan lahan kami sering terendam, dan itu jelas menyebabkan penurunan pH yang cukup drastis. Kemudian dari penurunan pH yang cukup drastis itu tentunya juga menyebabkan kesehatan tanah, kesuburan tanah bedeng kita menjadi menurun juga. Maka tak heran banyak tanaman cabai kita yang mengalami kegagalan karena daunnya menguning. Dan jika pun daun yang menguning itu sekarang banyak mengalami perubahan, banyak yang sudah terlihat normal, namun karena kondisi tanah kita yang kurang sehat, kondisi tanah kita yang masih kurang subur karena efek terendamnya, tentunya tanaman-tanaman kita kembali dihadapkan pada yang namanya keriting. Keriting yang diakibatkan oleh tungau, keriting yang diakibatkan oleh hama trip. Namun di sini menurut analisa kami, keriting tanaman cabai kami lebih banyak diakibatkan oleh tungau. Nah, tungau itu sendiri, sedulurku dan saudara-alun, kita akui dia itu adalah salah satu makhluk terhalus yang dia menyerang tanaman dan dia bersarang di tanah. Jika tanah kita memiliki tingkat kelembaban yang tinggi, tentunya perkembangan jumlah populasi daripada tungau tersebut menjadi cukup cepat dan sangat sulit untuk dikendalikan. Maka untuk lahan-lahan yang sering terendam seperti ini, apakah pada saat proses pengolahannya kemarin itu kita berikan beberapa perlakuan yang dapat menghentikan pertumbuhan tungau, namun ketika sudah terendam, si tungaunya kembali memiliki sirkel kehidupan yang cukup bagus di sini. Oleh karenanya, proses-proses perbaikan kesehatan dan kesuburan tanah itu wajib kita ulangi kembali. Salah satu caranya adalah dengan pengocoran kapur dolomit seperti yang kita kerjakan saat ini. Dan selanjutnya nanti akan ada juga tahapan-tahapan lanjutan untuk proses pembenahan tanaman cabai kita ini. Selama tanaman ini masih menunjukkan tanda-tanda positif pertumbuhannya, ini akan tetap kita rawat, tidak akan kita cabut, tidak akan kita ganti. Sekalipun banyak rekomendasi yang masuk bahwa tanaman kecil ini sebaiknya dicabut saja karena tingkat kegagalan menurut banyak sahabat kami di sini, tingkat kegagalannya itu cukup besar. Namun kami menyimpulkan apapun resiko itu, tanaman ini tetap coba kami rawat, dan jika nanti benar-benar wajib terhenti, maka disitulah kami terpaksa berhenti. Tidak ada niat berhenti sebelum dipaksakan berhenti. Nah, demikian saja sedulurku dan saudara-alun, semoga tanaman kami bisa kembali baik, bisa kembali ke puncak kejayaannya. Mohon doa dari semuanya, mohon juga masukannya. Dan terima kasih yang selama ini sudah memberikan banyak masukan, banyak ilmu, banyak saran untuk kami terapkan. Alhamdulillah berkat kalian kami bisa terus bergerak di sini. Dan baik, kami cabut diri, selamat beraktivitas, semoga rezekinya semakin menjadi cuan. Dan kita berjumpa kembali pada video kami yang selanjutnya. Salam hormat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.